dimanapun Anda berada, senang sekali tentunya menyapa Anda pencinta sepak bola dalam lanjutan dari Piala Presiden 2024 di Stadion Sujono Harpasuren Kabupaten Bandung. Pertemuan antara dua tim, Anda lihat pemirsa, di mana wasit yang menjalani pertandingan di kesempatan malam hari ini adalah wasit Ervan Effendi. Dan juga buat Anda pemirsa, kalau kita perhatikan di sini, ini adalah menjadi sebuah laga yang penuh prestisi, laga yang penuh dengan harga diri, mempertemukan antara juara dari Championship Series dan juga juara dari Regular Series musim lalu, yaitu Persib Bandung dan juga tentunya Borneo FC Samarinda. Susah pemain dari Persib Bandung dengan pelatih Boyan Hodak. Menarik sekali Boyan Hodak melakukan rotasi di line up dengan 6 perubahan dari pertandingan sebelumnya lawan PSM Makassar, di mana Kevin Rey Mendoza kali ini menjadi penjaga gawang utama. Ada Gustavo Franca yang akan bermain pertama kali bagi Persib Bandung bersama Nicolas di pertahanan. Ada Henhen, Rezaldi, dan di tengah ada Irianto dengan Mako, ada Ciro Alves, Dumas Derajat, Beckham Putra bersama David Da Silva. Betul sekali, sesuai pemain yang pasti menjadi andalan bagi penampilan yang dimiliki oleh Persib Bandung. Bobotoh sudah hadir pemirsa di laga malam hari ini, memberikan dukungan tentunya kepada Persib Bandung. Ya, sebenarnya kita lihat pemirsa, ini dia bagaimana poin dari kedua kapten masing-masing, ya. Dua pemain, yaitu Krok dan Lilipan. Melakukan poin toss bersama dengan Klopp dan juga Lillipali. Sementara ini dia pemain dari Borneo FC pelatih Peter Huistra. Jika Boyan Hodak melakukan banyak rotasi, maka Peter Huistra mempertahankan the winning team yang menang di pertandingan pertama lawan Persis Solo dengan mengandalkan pemain-pemain yang sama seperti Nadia Argawinata, penjaga gawang yang paling banyak mencatat clean sheet musim lalu sebanyak 13 kali dari 34 penampilan. Ada juga pemain baru mereka seperti Dua Rugira di belakang bersama Komang Putra, ada Leo, ada Kei Rossi, ada Fajar, ada Rivaldo, dan di depan tentu saja ada Leo Gaucho yang mencetak brace di pertandingan pertama bagi Borneo FC. Ya, jadi memang ada pemain yang mencetak brace pertama itu Gaucho, dan juga pemain yang mencetak gol pertama di Piala Presiden 2024 itu Ciro Alves. Ya, dua-dua asal Brazil. Ya, sementara ini dia Boyan Hodak, kita lihat pemirsa berbicara bersama dengan Nick Rivers. Bagian yang paling ditunggu oleh seluruh pencinta sepak bola, bagian apa? Kalau kopi sudah diaduk, itu artinya pertandingan akan dimulai. Biasa itu kan babak kedua. Iya, tapi sekarang di awal. Awal ada. Sementara kita lihat pemirsa, ini dia Nadia Argawinata dari bawah besar dari Borneo FC Samarinda. Untuk penjaga gawang yang absen ya di pertandingan Championship Series bagi Borneo FC musim lalu. Dan David Da Silva. Sementara ini dia pemainnya, namanya agak sedikit Stop it. Ndu Warnu Gira. Betul, pemain timnas Burundi ya. Ya. Sementara yang nomor 97 ini adalah Rosem Bertni Da Silva. Ya, Bertwinio. Jadi pemain-pemain baru dari Borneo FC Samarinda. Sebenarnya di laga ini menarik pemirsa, karena ya ini adalah sebenarnya menjadi salah satu perpisahan antara Adam Alis yang hijrah tentunya ke Borneo FC Samarinda. Betul, walaupun tidak ada di daftar DSP nama dari Adam Alis. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dia kick-off pertandingan dari Stadion Sujono Harpasuren Kabupaten Bandung, dan laga di malam hari ini bahkan disebut-sebut ya sama semua orang ini sebagai Super Cup, karena sebenarnya mempertemukan juara Regular Series dan juga juara Championship Series. Ya, dua tim yang sebetulnya tampil konsisten ya. Dan mereka bisa menembus ke Championship Series. Cuma bedanya memang Persib yang menjadi juara. Betul, memang kita awal kali pemirsa Rizaldi dari memberikan bola. Oh, baik sekali. Apakah sebuah pelanggaran? Mana sebuah tusukan tadi yang dilakukan pemirsa oleh Beckham Putra. Sementara bola diarahkan saya ke depan kepada gerakan dari Leonardo Adriel.
ya para pemain Persib mengubah posisi mereka. Tapi David itu memang punya kemampuan skill kurang. David da Silva. Betul sekali David da Silva sebenarnya dia Rivaldo Papaan yang melakukan tanggalan dari pemirsa. Tim dari Borneo FC menggunakan jersey berwarna merah, sementara tim dari Persib Bandung menggunakan jersey berwarna putih. Dan Nadio berada di bawah bisa pemirsa. Kedua tim sama-sama meraih kemenangan di laga kemarin dan sekarang siapapun yang mau menangkan pertandingan ini maka satu tiket sudah didapatkan karena kemarin atau tadi ya dikenakan kedua tim yaitu Persib Makassar versus Solo berbagi imbang, berarti poinnya mereka masih tertinggal dari dua tim ini. Berboya-boya langsung bikin labaga akan menjadi sebuah tendangan yang berbahaya pemirsa. Tampaknya Marco bersiap-siap untuk melakukan tendangan jarak jauh. Marco shooting tampaknya akan dilepaskan oleh Mau. David da Silva. Peluang pertama bisa dihasilkan Persib Bandung melalui David da Silva. Cukup baik tadi sebelumnya free kick dari Markwok yang ditepis oleh Nadio. Nadio tidak ingin mengambil resiko untuk menangkap bola, tapi di sana ada Beckham Putra. Ini yang dibutuhkan dari Beckham Putra. Feeding dengan baik, tapi David dengan powerful header, tapi sayang sebenarnya itu melenceng jauh di atas Mister Nadio sudah dipaksa bekerja keras di menit-menit awal jalan pertandingan. Betul sekali. Ini menjadi sebuah bola daerah. Apakah pemirsa boleh diarahkan pada Leo tadi? Ya, ini menarik ya melihat skema dari Borneo FC 2 kali bola diberikan direct kepada Leo, tapi tidak bisa dia jangkau. Ini skema sebetulnya juga akan menyulitkan Leo Gaucho sendiri ya. Jadi mana aja yang pendek diberikan kepada Leo Gaucho. Jadi Rasanya semua orang patuh. bisa mengulangnya itu oleh pasar. main pas-pasan. Bahkan musim lalu terganti dari dari Borneo FC. Itu dia. Sekali ini udah dari Silva hasil bola diamankan tadi oleh gerakan. Yang kurang mana? Kalau Masih terjadi dia yang anak mana? Kita saja bola kepada Rahman Irianto dan maksudnya Kita kan wajah angin gratis. Oh, sabar para pemain dari Persib Bandung. Oh, sebuah one touch yang dilakukan gagal. Serangan balik kali ini sangat cepat. Bagaimana gerakan dari Da Silva jalin menguasai bola. Sebuah permainan bola-bola pendek yang coba dimainkan. Anda lihat pemirsa sebuah terupas. Cari di mana gerakan dari Darren Buhiri. Tapi tampaknya tenang apa yang dilakukan tentunya oleh Franka. Ya, cukup tenang ya Franka tadi, dia hanya menutup area. Dia juga melakukan challenge pada Terence yang memang punya kecepatan. Ini adalah saudara bola yang cukup berbahaya. Kita tahu Franka begitu pintar yang membiarkan bola keluar sampai juga memproteksi area. Tapi dia melakukan eksploitasi. Karena musim lalu Alberto solid. Marco masih menguasai bola. Bergerak saya ke kiri kali kepada Rizaldi Hadusa. Masih Rizaldi balik kepada Curral West. Chemistry dari Rizaldi pemain muda memang teguh. Dan menarik yang melihat posisi dari David da Silva yang betul-betul bisa menusuk dari sayap ya. Dan peran dari Ciro memang dua striker ini adalah dua striker yang paling mematikan di Liga 1. Oh, mereka adalah dynamic duo yang mencetak gol terbanyak ya. Duet mencetak gol terbanyak musim lalu. 46. Iya. Itu kembalikan lagi bola kepada Rahmat Irianto. Rahmat Irianto di laga pertama bermain dari bangku cadangan. Iya. Dan sekarang dia bermain full atau bermain dari awal, dan di pertandingan pertama juga dia tampil bagus ya. Iya. Rahmat Irianto. Dia menggantikan posisi dari Matteo Kosijan. Iya. Dan sekarang boleh diarahkan lagi. Bola perupas kepada Ciro anjing. komunikasi tadi. Keberikan. Ini adalah menjadi sebuah penampilan bagi Dimas Derajat pemirsa, striker yang tentunya sebelumnya bermain di Persikabo. Dan kalau bicara soal striker tim nasional Indonesia, Ramada Sananta tadi sudah mencetak. Ya. Dan sekarang Dimas Derajat tentunya tadi dulu karena adalah dua striker yang berada di tim nasional Indonesia. Ya, walaupun Dimas Derajat musim lalu tidak banyak mencetak gol ya, karena sempat cedera juga, hanya mencetak 6 gol, tapi dia adalah striker
yang tipikal finisher ya. Iya. Sedikit berbeda dengan David. David akan lebih banyak bergerak, tapi Dimas akan lebih banyak menunggu bola. Dan jika saja dia mendapatkan feeding bola yang tepat, maka kemungkinan dia akan mencetak gol. Ini jadi kan Mas Betul Mati. sekali. Sementara Anda lihat pemirsa berbeda simbol kepada Leo Guntara kali ini. Leo Guntara coba terus untuk mendorong bola ke depan, tapi memang tidak mudah bagaimana permainan yang dilakukan oleh para pemain dari Persib Bandung. Mereka terus ya melakukan gerakan menutup pemain-pemain dari Borneo FC, termasuk Beckham Putra kerja juga, Rahmat Irianto juga kerja. Sementara Anda lihat di posisi lainnya juga beberapa pemain penutup seperti Hand dan juga Rizal Hanusa. Jadi memang menjadikan sesuatu hal yang tidak mudah melihat Borneo FC coba mencari di mana Leo Ocho mereka. Lihat di mana Leo. Potong ini gue. Marlock mendorong saja bola. Kepada kerajaan yang dilakukan pemirsa Dimas Derajat. Ya sudah cukup lama sebenarnya Persib Bandung tidak punya pemain dengan nomor 09 pemain lokal ya. Ya sekarang Anda lihat pemirsa bagaimana ada Dimas Derajat. Betul, dan diharapkan dia bisa Ingat umur. David sebelum tadi terbuka dan mengopor kepada Ciro. Ini dia kita lihat bola yang kelihatan begitu sulit, tapi bisa dikontrol dengan baik oleh David. Dia bisa melewati satu pemain, dia melakukan sprint, tapi di sana Fajar bisa menyentuh bola. Aja itu udah siap anjing buat belum ngiluan laporannya. Sprint dengan Fajar Rizal Hanusa. Ajaib sendiri. Benar Rizal Hanusa. Gerak saja beragam lagi kepada permainan dari Frangga. Gustavo Moreno de Frangga. Bola pemirsa. Ciro Alves masih bisa dikuasai oleh Ciro. Oh baik sekali Ciro kembali pemirsa. Masih Ciro kali ini masih Ciro. Dua save dari Nadio di 8 menit awal jalannya pertandingan ini menandakan bahwa Persib dari awal. Tapi perlu juga kita perhatikan bahwa serangan ini bisa mendapatkan Persib melalui umpan pertahanan yang diberikan oleh center back mereka Gustavo Franca. Dan baru kemudian kita lihat Cincin kemarin cabut. Kabeh kantor itu. dan Dimas Derajat mendapatkan gol pertamanya sebagai pemain Persib tadi. Hampir saja mencetak gol. Persib Bandung Jadi dia. lagi-lagi luar biasa. Baik, Mi. Awal jalannya pertandingan ada dua proses serangan yang dimulai oleh dua center back dari Persib. Baru saja oleh Gustavo Franca, sebelumnya oleh Nick Kuipers. Artinya Boyan Hodak meminta para pemainnya siapapun itu untuk pintar membagi bola ke depan. Dan distribusi bola itu lebih lancar. Jadi tidak harus menunggu bola masuk ke tengah dulu, tapi pemain dari belakang pun harus bisa membagi bola secara baik. Sebelumnya artinya ya inilah Dia di dapur. Dua permainan yang memang cuma dilakukan tapi pemirsa kembali ke belakang bagaimana Rivaldo kali ini menggantikan peran dari Hendro ya sebagai gelandang bertahan. Sekarang Keiji Rose menguasai dibayang-bayangin terus dimanapun dia berada oleh Rahmat Irianto. Dua pemain yang pernah bermain di Jawa Timur, satu di Persela Lamongan, Persebaya Surabaya. Teras ini menjaga penguasaan dilakukan oleh Fajar Fatur Rahman. Saat ini Komang Teguh. ya, ini yang menarik ya, meskipun Persib tuan rumah, tapi mereka tidak istilahnya mau bermain terbuka ya. Mereka menunggu di tengah, mereka memancing para pemain Borneo keluar dulu. Baru ketika mereka menguasai bola, switch play mereka sangat cepat ya. 7 detik mereka, nah ini dia. Balik lagi, bahaya Persib itu. balik lagi Marco. Sayang sekali terlalu jauh dari bola dari Marco. Betul, terlalu terburu-buru Marco itu dia meminta maaf karena dia terlalu terburu-buru mengumpan ke depan, padahal David belum juga memulai pergerakan. Iya, Pak. Paknya dapur. Ini perhatikan, selalu dia pemain yang paling aktif dari lini tengah membagi bola. Sos itu. Dan dia juga bisa berduet dengan Mateo, pemain baru secara baik. Mungkin bola akan menjadi duet yang sangat berbahaya di tengah. Itu yang pertandingan pertama berhasil Ayah dia turun lah. progresif semuanya ke depan. Belum lagi masih ada Tyrone Del Pino. Kalau melihat ke dalam Ya. Nah, jadi Persib Bandung ini adalah salah satu tim yang boleh dikatakan tidak merubah kerangka permainannya, malah menambah kekuatan. Ya.
biasanya kita lihat tim-tim di Liga 1 itu melakukan perubahan yang drastis. Contohnya Borneo FC mereka hanya mempertahankan satu pemain asing mereka kayak Rose. Ya. Sementara sekarang boleh dikuasai pemirsa. Shooting yang tadi di Kita ada kehanap. Ada menit sabar. bagaimana Fajar Tuhan ada jauh sih lupa ya teh. Kehirosi tapi Fajar dari Bukir dari Nico Weber masih bisa dikuasai oleh para pemain dari Borneo FC. Ya, mungkin para pemirsa agak bingung juga kenapa ball possession-nya lama, karena inilah style of play dari Borneo FC. Mereka akan bersabar, coba untuk build up perlahan-lahan, tapi sekali bola itu bisa diberikan kepada striker, nah biasanya akan ada peluang berbahaya yang tercipta. Ya, Christophe kali ini pemirsa menguasai bola. Christophe pemain yang berasal dari Burundi dan posisi natural sebenarnya gelandang bertahan ya, tapi memang bisa bermain sebagai seorang center back. Ini dia, makanya Anda lihat dia bila apa pun bagus karena memang seorang gelandang bertahan. Itu pemain yang mengambilkan visi ya untuk membagi bola. Dengan 30 tahun pemirsa Ndura Rugira. Iya, Ah, dia we ka jero. berhenti dengan Indonesia. Iya, pernah turun dia. Dalam serangan kali ini pemirsa di Fajar Fatur Rahman. Tadinya ka dia. Lihat bagaimana permainan yang dilakukan oleh Berguinho. Oh, itu tuh ngalan Emer. Oh, lob kali ini dari Berguinho. Tapi disuruh Ka dia we kerja. kali ini boleh saja pemirsa kekuasaan lagi dari Terus Fabio Berikan apresiasi kepada para pemainnya karena inilah style of play yang dia inginkan. Mangana. Agar para pemainnya tidak mudah kehilangan kekuasaan bola. Dari tuloy ka. Kemarin persekutuan Cara bermain seperti ini juga butuh level kesabaran yang sangat tinggi. Karena para pemain harus terus memainkan bola, mencari pemain yang free, dan juga bagi para pemain tim lawan juga tidak mudah untuk bisa membaca pola serangan. Kita lihat, Borneo bisa switch play dari kanan ke kiri dalam waktu 8 detik, cepat sekali. bisa jadi dari kembali serangan yang bangun dari sebelah kanan Terence Guidi. Masih Terence Guidi melihat Berguinho berada di sebelah kanan tapi dibandingkan kepada Kei Rose. Fajar Fatur Rahman lagi pemirsa bergerak pada Rivaldo Papara. Jemput lagi bola oleh Terence Guidi ke belakang saya ke Tobe. Sabaran. Ini tuh aya. Terence Guidi bermain free roll, tidak hanya terpaku di center flank tapi bergerak ke kiri dan ke kanan dan ini membuat ya para pemain dari Persebaya juga harus hati-hati karena atas dari Guidi Anda lihat momentum Mario dari Rahmat Mario lama rangsa kesini ini mau make ukur bahaya sekarang ada Lili Pali belakang dapat peluang Berguinho kali ini Berguinho kebiasa ada ruang tembak dan shooting dilepaskan bahaya tadi karena memang ada sebuah peluang yang dimiliki oleh pemain yang masih berusia 27 tahun Berguinho Luar biasa ya shooting dari Berguinho. Dia memikirkan untuk memberikan terbuka tadi shooting range sehingga dia melepaskan shooting yang keras. Namun di sana kita melihat Kevin Ray juga cukup sigap penyelamatan pertama dari Kevin Ray dan memasuki menit ke-14 meskipun dua tim ini bermain dengan cara yang berbeda. Tapi mereka sudah mau nggak sih ya teteh berbahaya. Ini menarik berjalannya pertandingan di mana dua pelatih ini terlalu jauh dari dorongan bola dari Beckham Putra untuk Cirolves. si Beckham mau panas di lambung-lambung kasih Beckham saya saya teh mau nggak teh mah saya diangkat akan mau kamu woi banyak cirosnya kalau cingai itu mau mendapatkan karena ting saya rusak mata mana pemain VIP Adi Satrio Di PSIS juga. Sementara Berguinho kali ini menguasai bola. Tindakan lagi bola ke belakang kepada permainan. Ya, apa yang dilakukan oleh Borneo FC ini adalah gaya permainan yang juga dimainkan oleh Argentina di Copa America ya. Mereka main sabar, mereka nggak bisa. Tongsok dibanding-bandingkan jauh setuju nol ke Persib Argentina tapi nanti pada saat bola sudah bisa masuk ke final kecepatan akan bertambah. Dan sama seperti Argentina mereka juga main dengan satu striker hanya Leo Gaucho. Jadi memang gaya permainan yang diterapkan tentunya oleh pemilik FIFA ranking nomor 1 Argentina ini memang menjadi sebuah benchmark ya untuk sepak bola dunia. Karena beberapa klub di
Indonesia pun juga mencoba permainan tersebut. Ini dia, Berginho ya, bahaya sekali ya. Anda lihat, shooting dengan kaki kiri. Ya, bahaya. Para pemain Persib menunggu karena mengira dia akan memberikan umpan. Sebelumnya 2 kali dia mau berikan umpan tapi gagal. Namun kali ini shootingnya keras dan kalau di level ke Eropa Real Madrid ini begitu. Fakta kan? Ya, Sabar ya kan, tapi benar. Ya. Harus ada Madrid. Harus ada Barca. Kalau Madrid ada Barca juga. Ya. Dan sekarang bola kembali berduel di depan. Gaucho, Leo Gaucho pemirsa, bukan sebuah pelanggaran. Berikan pada Berginho. Berginho lagi, masih Berginho. Berginho kali ini pemain yang bisa bermain di semua posisi di depan. Ada Fano untuk oleh Franca. Ya, mana Franca masih menutup saja kekurangan dari Fano ini kali. Kalau dilihat dari cara bermain Franca, maka dia akan lebih banyak fokus untuk bisa menutup ruang. Yeah. Kalau Ferguson akan masuk atau akan maju memberikan pressure. Ya, ini sepertinya kolaborasi yang cukup unik ya dari Persib Bandung ya. Sebelumnya Alberto dan Nuit lebih banyak memberikan pressure, tapi kali ini ada center back dari Persib yang akan lebih banyak menjaga zona ya, Yeah. untuk ruang. Gustavo Franca juga dalam posisi saat ini boleh dibilang adalah golden age ya, usianya adalah 28 tahun, seorang stopper Matang gitu ya. matang sekali dengan jam terbangnya juga sudah cukup tinggi karena bermain di berbagai negara. Sekarang bola dikuasai lagi oleh Komang Teguh, tidak saja kepada Fajar Fatur Rahman. Ini adu sabar-sabaran ini kalau main kayak begini karena satu aja kesalahan maka bisa berbuat atau juga bisa menjadi sebuah bahaya karena itu dia. Mereka ini begitu udah final third cepat sekali dua-duanya ini. Iya benar. Dan Persib memang para pemain tidak terburu-buru ya. Bahkan mereka tidak juga melakukan pressing tinggi. Lebih banyak pemain mereka menunggu di tengah kecuali satu itu dia kita lihat Beckham. Oh langsung kali ini bola pada Leo Gaucho dari pemirsa. Sebuah direct play yang dimainkan oleh Christophe. Ya, dan sebetulnya dengan permainan seperti ini juga menyulitkan para pemain Borneo karena lini tengah dari Persib padat sekali. Ya. Jadi kalau kita melihat cara bermain Persib, mereka menunggu, mereka memadatkan area di tengah, memancing para pemain tim lawan main dengan direct passing. Ya. Makanya sulit menciptakan peluang bagi para pemain Borneo. Beckham muda, masih Beckham. Reset tadi Beckham. Ini ya, pemain yang harus dijaga tadi oleh Rivaldo Papahan. Yang menarik yang melihat Ronaldo dia seperti destroyer ya, melakukan pelanggaran. Dan pemain Persib manapun mau jadi akan coba dia cegah ya pergerakannya sebelumnya dia melanggar David Silva. Rivaldo Papahan pemirsa, pemain yang memang masih berusia sangat muda, 21 tahun. Sekarang secara bahaya ada jiwa. Luar kali ini. Sengaja tadi sudah berada di depan. Dan Christopher ya, tadi ya yang melakukan haluan ya, atau melakukan intercept Christopher. Dan bola masih ke Nadio. Itu mau. Nadio Arga Winata. Dorong bola kembali kepada Leo Guntara. Masih Leo Guntara pemirsa. Dan ternyata bola diberikan lagi kepada Nadio. Omang Teguh, Trisnanda, Fajar Fatur Rahman. Ya, Berginho mencoba mendekat, sementara Rivaldo terlihat meminta rekan-rekannya untuk terus bergerak. Rivaldo sendiri pemirsa, pemain ini dimatangkan di Serpong City. Oke. Dan akhirnya sekarang menjadi pemain yang dipromosikan tentunya ke Mundur. Ntar masih boleh dikuasai lagi pemirsa oleh para pemain dari tim Borneo FC melalui Komang Teguh. Jemput lagi bola, coba melihat Mundur. Ayah, mundur dua tim terus. sama sekali keduanya sama-sama tidak terpancing ya. Mereka tetap bermain dengan gaya mereka sendiri. Betul sekali ya, mereka belum mau mengubah ya style of play mereka, dan para pemain Persib juga memilih untuk menunggu dulu dan hanya bermain mengandalkan fast break atau juga counter attack yang berhasil sebetulnya bagi mereka. Oh, lagi-lagi bola kali ini kepada Fajar Fatur Rahman, dorongan bola 2 kali. Anda lihat pemirsa bagaimana Franca selalu memutus serangan dari tim Borneo FC Samarinda. Ya, dan dia bukanlah tipe pemain yang akan melakukan challenge ya. Dia tipe pemain yang akan menunggu, melihat situasi, dan leading ke timnya cukup baik ya sejauh ini. Masih kembali bola dikuasai Berginho. Berikan saya bola pada Terence Muhiri. Terence harus memback heel. Ada Marco. Oh, jatuh pada Berginho. Berginho kembali, masuk Berginho, masuk ke
kepada Harus Ciro Alves, masih Ciro. Ya, Anda lihat ya bagaimana Hiroshi tadi langsung mengcover beberapa pemain yang memang hilang posisi. Karena kalau Ciro tadi tusuk itu bahaya sekali. Betul, karena itulah ciri khas dari para pemain Persib, bermain counter dengan cepat. Dan sepertinya Hiroshi sudah paham ya bahwa dia lebih banyak harus berada di tengah untuk menutup ruang-ruang yang akan terbuka pada saat para pemain dari Borneo FC lainnya kehilangan penguasaan bola. Memang luar biasa Ciro Alves. Usianya 35 tahun, larinya masih sangat cepat dan masih sulit dihentikan. Benar, dan satu sisi positif dari Ciro adalah dia bukan pemain yang egois ya musim lalu ya. Juga bisa memberikan banyak assist bagi David da Silva untuk mencetak gol. Ya, bahkan di kalangan Boboto disebut Ciro Alves itu dilahirkan untuk mengumpat, bukan mencetak. Iya, betul. Karena memang ternyata dia itu juga menjadi pemain atau leader dari David da Silva. Oh, Christophe itu hasil Rajau mulai direbut oleh Dimas Derajat. Sekarang kembali bola dikuasai, diambil lagi oleh Rahmat Irianto dan sama pelanggaran. Wasit Ervan lihat bagaimana Rahmat Irianto melakukan pelanggaran terhadap Vano Lillipali. Challenge yang cukup keras ya. Nah, ini sepertinya ya Nick Kuipers seperti melakukan gangguan, tapi ada juga gangguan dari Rahmat dengan tangannya kepada Lillipali. Dan menarik untuk menunggu juga performa dari Lillipali yang di Championship Series tidak begitu kontributif. Tapi regular series salah satu pemain terbaik tuh dengan top assist 17 assist. Betul, dan juga dengan mencetak gol pemirsa Vano Lillipali yang sekarang model rambutnya sama seperti pertama kali dia datang ke Indonesia dan main di Persija Jakarta. Sekarang menjadi sebuah tangan bebas karena dia belum Vano Lillipali, bahaya pemirsa. Ray paling mempertontonkan kualitasnya. Ya, visinya luar biasa ya, karena tadi ada pemain teguh yang bisa saja tadi menyambut bola, tadi diberikan ke dalam pada pelatih Persib, tapi Kevin Ray berani dari maju udah. David turun jauh sekali. Itu menarik melihat bagaimana David da Silva pegang bola. Masih Berguinho lagi. Oh, bahaya pemirsa. Bahaya lah. Kevin Ray Mendoza mempertontonkan kualitasnya. Itu yang dilakukan bisa kartu Anda lihat pemirsa. Karena memang cukup keras apa yang dilakukan tadi oleh Rivaldo Papahan. Ya, dan ini bukan pelanggaran pertama dari Rivaldo, tapi pelanggaran ketiga ya, setelah sebelumnya dia melanggar David dan juga Beckham Putra. Ya, sementara kartu ini diberikan kepada Rivaldo Papahan pemirsa. Gelandang perebut air dari Borneo FC Samarinda. Sementara Anda lihat tampaknya ada cedera yang cukup keras kepada Rahmat Irianto dan juga buat Minder juga pemirsa atas capek dan pegal dengan hot and grey, cocok untuk pemanasan. Banting kau, anjing keluar. Masuk ya. Masuk ya. Ini dia Rahmat Irianto yang tadi diambil oleh Rivaldo Papahan. Ya, sebetulnya dengan adanya VAR ini juga potensial red card. Sangat keras sliding tackle seperti itu ya. Jadi hitungannya walaupun tidak kena tapi ada intensinya itu untuk mencederai ya, atau dangerous play seperti itu istilah keren. Karena kan istilah-istilahnya kan banyak di bahasa Inggris. Kalau dari VAR. Coba Franka gagal. Ya, ini dia pemirsa penampilan pertandingan memang ditampilkan oleh Franka sehingga memang wajar ya, chemistry-nya juga belum terlihat terjalin rapi dengan beberapa pemain lain. Betul, itu dia meminta backup ya, support ya dari pemain lainnya karena tadi dia di pressure juga oleh Leo Gaucho. Belum seminggu dia datang di Indonesia pemirsa Franka, makanya di laga pertama juga dia tidak dimainkan. Sekarang kembali Fajar Fatur Rahman yang menguasai bola. Sekarang saja bola kembalikan lagi ke belakang. Coba bersabar pemirsa para pemain dari Borneo FC Samarinda. Ya, tapi jika tadi kita melihat ada Ciro dan David yang ikut bertahan, padahal mereka adalah penyerang, tapi mereka bermain kolektif untuk juga bertahan. Artinya para pemain Persib bukan saja dalam menyerang mereka kolektif, tapi dalam bertahan. Hampir semua pemain bertahan. Oh, ini itu dia lihat bagaimana Royal City kita membuat Borneo FC kehilangan bola. Dan Fajar Fatur Rahman harus hati-hati juga karena dia harus ngitung juga ya untuk melakukan sebuah overlap. ya, betul, karena ada Ciro ya di Ciro di situ. Rezaldi Hanusa. Rezaldi memberikan bola kembali kepada Beckham Putra. Balik lagi kepada Rezaldi. Masih Rezaldi Hanusa. Luar biasa bagaimana Rezaldi Hanusa. Masih Rezaldi. Coba cari bola efek. Cari kepada Marco. Ada juga gerakan hand. Masih hand. Beckham Putra berlari. Masih bodong. Tapi bola dibiarkan saja dan diambil oleh cukup berani bagaimana
Tapi kami ke Kevin percaya diri untuk memberikan umpan menghilang tadi kepada Gustavo. Apa yang terjadi? Mungkin pelanggaran sebelumnya. Iya, sementara Beckham Putra pakai mainnya memang terlihat ya dalam posisi mencoba tadi untuk melakukan drive. Ini dia bagaimana drive dia di Ya, ini benturan yang biasa terjadi ya. Lain biasa, koplok. Kepada Beckham Putra. Ini dia ketika dia coba untuk mengambil dilepas ya oleh Beckham Putra. Kemudian ada dorongan kepada Beckham. No, enggak ada. Stopping dia tidak bisa menjaga body balance ya, sehingga tadi terjatuh. Ya, Beckham Putra adalah pemain yang sudah bermain untuk Persib Bandung Gitu banget. dia sampai akhirnya memberikan gelar juga Ya. di tim senior 22 tahun, pemain yang asli Bandung ini. Dua penampilan memang diberikan oleh Beckham Putra. Sekarang bola langsung diarahkan lagi kepada Martio. Bukan sudah pelanggaran. Ya, sekarang sudah pelanggaran dilakukan. Kali ini memang Baik Yoshi. melakukan pelanggaran cukup keras kepada Kei Hirose. Baik Yoshi. Ini mendapatkan kartu ya, kita perlu melihat lagi karena memang cukup tinggi tadi kaki dari Rahmat Irianto. Apakah kuning? Nah itu dia, kakinya cukup tinggi kepada terkena lutut dari Kei Hirose tadi seperti ini. Nah ini dia kita lihat. Oh iya, itu ada sepakan tadi ke arah lutut sebelah kiri, juga ke arah tulang ring dari kepada Kei Hirose dari Rahmat Irianto. Yang menjadi dari Kristofi. Paling Kristofi angkat bola saja. Dia geser dari bola kepada Komang Teguh. Coba mencari mereka ya, tempo yang sama dimainkan tentunya oleh Borneo LC, dan ini memang membuat para pemain Persib Bandung juga menunggu saja. Mereka memang mencoba bermain di counter ya, pas dipotong lagi oleh Rezaldi Kalusa. Sepertinya pressure dari para pemain Persib itu berada di lini tengah dan juga defense mereka ya, menyulitkan para pemain Borneo untuk bisa memainkan kombinasi passing di area pertahanan Persib. Komang Teguh. Oh baik. Berikan bola kepada Fano Lillipali. Terlalu keras bola untuk Fano Lillipali. Betul, tapi visinya cukup baik ya tadi yang memberikan umpan ke ruang terbuka dan berharap Fano bisa sprint, tapi terlampau kencang umpannya, terlampau deras. Ya, Kristofi berkali-kali bermain dengan direct. Betul, karena memang lini tengahnya cukup padat ya, sehingga harus bisa bypass lini tengah. Oh, baik sekali Beckham Putra. Kali ini dibalas. Ya. Bagaimana Kei Hirose menjatuhkan Beckham Putra, salah satu pemain yang paling sering terjatuh pemirsa, atau juga dijegal oleh para pemain dari Borneo FC. Beckham Putra. Penampilan yang ditunjukkan Tapi mirip masih kayak Mas Beckham. Cukup cepat ya pergerakan dari Beckham Putra dalam melakukan manuver demi manuver. Tadi sudah memberikan satu umpan kunci pada David da Silva yang hampir mencetak gol di menit-menit awal jalan. Tapi kenapa? bahaya. Yo. Beckham Putra ambil lagi oleh Kei Hirose. Leo Guntara. Ya, Leo Guntara pun yang biasanya juga sering overlap, kali ini dengan dalamnya saja. Serangan kembali pemirsa, Nick Webers jauh sekali dia meninggalkan bola sudah luar lapangan. Pressure dari Nick Webers, pemain asing paling lama Bola-bola aja pada Borneo. Ya, betul, termasuk salah satu pembelian pemain asing yang sukses ya bagi Persib Bandung ya. Masih dipertahankan terus, masuk di pertengahan 2019 ya, putaran kedua ya pada saat itu. Balikan lagi bola ke belakang pemirsa. Oh, saat ini bola dikuasai Fajar Fatur Rahman. Fajar Fatur pemirsa mencari di mana posisi dari Berguinho. Ada Terence Muhiri, masih Terence Muhiri lagi. Ada Berguinho lagi, masih Berguinho. Yang coba cari rekan-rekan Kei Hirose. Pindah lagi ke belakang. Jadi memang banyak sekali ini sekarang yang bermain di Liga 1 di tim dari Madura United saja ada Iran Oh bahaya ini, dia ada ruang tembak kembali kepada Berguinho. Berguinho boleh dikasih ruang sedikit depan kotak 16. Laut siapa nembaknya? Dia Berguinho. Sudah dua kali ya Berguinho mendapatkan space, dan kali ini sedikit terlambat para pemain Persib untuk menutup ruang, tapi ada tadi sedikit tekanan yang diberikan oleh Franka ya, tampaknya ya, sehingga Berguinho tidak bisa melepaskan syuting yang Leo dari kuasa bola, Leo Gaucho.
Siapa yang ya? Terus Agus Pur. Belum sarapan? Belum dong. Berani ngopi? Berani dong. Dua Hitam Premium lebih nyaman diminum karena dibuat dengan metode slow roasting, menciptakan kopi premium dengan pH level yang lebih netral. Dua Hitam Premium harum nyaman premium. Meskipun belum makan, perut tetap nyaman. Dua Hitam Premium bukan kopi biasa, harum nikmat, nyaman diminum. Ayo terusin Gula Indonesia. Setiap detik di lapangan bisa mengubah hasil pertandingan. Makanya di luar lapangan pun saya pilih yang tepat waktu. Seperti Shopee. Urusan belanja online ada di Shopee karena ada garansi tepat waktu. Gratis voucher kau telah. Baru Indomie rawon pedas mercon dengan kuah asli yang bikin kuahnya hitam dan gurih. Wanginya rawon banget. Pasti pakai kuah nih. Terus juga ya? Baru Indomie rawon pedas mercon. Wadimor sarung khas Indonesia. Wadimor beragam coraknya. Wadimor sarung istimewa. Terasa lebih sempurna. Wadimor sarung khas Indonesia. Wadimor tentu sarung kita. Kembali lagi tadi pemirsa ke Stadion Puncak Hormat Soreang, Kabupaten Bandung. Jadi dalam 30 menit jalan pertandingan babak yang pertama, Bung Binder, Borneo FC berhasil meredam kecepatan para pemain Persib Bandung yang selama ini memang menjadi kekuatannya, terutama ketika menghadapi PSM Makassar. Dan para pemain Borneo FC bisa juga recover position secara cepat ya, mengantisipasi counter dari para pemain Persib. Makanya Persib baru bisa menciptakan 2 peluang ya, satu aja dari counter pada saat tadi Dimas Ganjut hampir mencetak gol, dan satu lagi tadi dari Matlock ya, dari situasi set piece. Jadi memang tampaknya para pemain Borneo FC atau tentunya pelatih mereka Peter Huistra telah belajar dari kesulitan Borneo FC musim lalu yang tidak bisa mengalahkan Persib. Karena di kandang Borneo FC musim lalu juga bermain imbang ya, 1-1 ya. Ya, sementara Anda lihat Matlock tampaknya mengalami cedera ya, karena dia memberikan ban kapten kepada Nick Kuipers. Apakah dia ditarik keluar pemirsa? Ini cukup menarik karena Matlock juga tidak tampil buruk sebenarnya. Jadi apabila dia keluar ini pasti karena masalah cedera atau masalah kondisi. Betul, dan sepertinya juga Boy Nurul ingin memaksa Klok yang kita tahu merupakan pemain inti dari Persib. Apakah Oh, ternyata Anda lihat sepertinya Delpino nih akan dimainkan. Delpino Delpino yang kembali dari masa pinjaman dari Anda lihat pemirsa di mana apakah Tyrone akan coba dimainkan, melihat bagaimana kondisi dari Matlock yang tidak bisa melanjutkan pertandingan. Ya, Matteo Kutija. Iya, karena Matteo posisinya sama seperti Klok. Matteo yang dimainkan pemirsa. Bola coba dikuasai lagi oleh Ragan, dimainkan tentunya oleh Matteo dimainkan. Matteo masuk menggantikan Matlock yang mengalami cedera pemirsa. Sebuah pergantian yang tidak disangka karena Matlock mengalami kondisi yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan pertandingan. Betul, dan Matteo adalah pemain yang bisa bermain di center back juga, tapi juga bisa bermain sebagai kreator serangan. Iya, sebentar bola dengan tidak Silva diambil saya dari Kristofi, dan sekarang kembali Fajar Rahmat. Kristofi ini baik untuk melakukan recovery dan umpan-umpannya ke depan cenderung akurat. Ini dia pemain yang bisa memberikan distribusi bola yang baik dari pertahanan Borneo FC. Diambil kembali ke bantu dari Kristofi, dan Anda lihat bagaimana kemampuan build up ini sudah sangat bagus dari Kristofi. Dari Utara Rivaldo Papahan, masih Rivaldo lagi pemirsa. Bagus sekali bagaimana drive dan oleh Rivaldo. Ya, sayang sekali Rivaldo tadi diganggu oleh David da Silva. Sedikit terlambat dari Rivaldo untuk membagi bola ke sebelah kiri, di mana di sana ada Lili Pali, dan memang dia di pressure oleh David ya, sehingga tidak bisa memberikan umpan yang akurat akhirnya. Ya, Borneo FC salah satu prestasi baiknya adalah mereka sempat lolos ke final dari Piala Presiden, tapi ketika mereka kalah dari Arema FC. Skor 1-0 ya secara agregat. Dan tampaknya apakah ada gerakan tangan yang dilakukan
Itu dia. Typical defender ya, tidak akan mengakui melakukan pelanggaran. Jadi dia bagian dari trik di sepak bola. Stopping pemirsa. Sama Kapdu Warung Gila. Narkotikos dari Rahmat Irianto. Rian pegang bola. Sebuah crossing diberikan di dalam kotak penalti. David. Ada kembali Matteo. Tendangan roket ya tadi yang keras sekali dari Matteo, baru saja dia bisa mendapatkan bola langsung dia memikirkan untuk syuting, itu dia sekali kontrol, cukup dari kontrol bola dari Matteo dan langsung dia syuting hampir saja di bawah gawang dari Matteo sudah mendapatkan apresiasi dari asisten. Iya, jadi memang di tim Borneo FC ini nama-nama pemain-pemain bintang Brazil ada semua di bumi dari ada Rivaldo, oke, Papahan, ada Leonardo dos Santos, ada Leonardo, lalu ada satu lagi di bangku cadangan Ronaldo Rodriguez de Souza. Itu dia. Itu semua nama-nama bintang besar Brazil semua. Balik bola diarahkan ke sektor flank dari Borneo FC. Matteo diambil lagi bola oleh Komang Teguh, main di ruang-ruang kecil bagi pergerakan di bahaya kali ini. Tapi bisa diambil kembali bola. Dari PK Putra gagal. Betul, pastinya juga tidak langsung mengarah kepada David. Dia tidak bisa mengambil bola. Padahal itulah memang bagi Persib untuk bisa membawa counter-attack. Tapi pada akhirnya para pemain baru bisa menutup ruang dan menggagalkan dia dianggap melakukan pelanggaran. Dimas Derajat tampaknya mereka pelajaran terhadap Leo tadi. Ya, Leo Guntara cover space ya, cover space seperti sebelumnya dilakukan oleh Fajar. Dan sama seperti Fajar, Leo juga ada backing pemain inti ya. Di musim lalu. Tidak tergantikan karena dan kemampuan yang bertahan dan menyerang memang menjadi satu kelebihan yang dimiliki oleh Leo Guntara pemirsa. Nah ini dia, jadi memang sekarang ini di sepak bola sudah mulai ada training camp namanya Bung Wida. Mungkin adalah hal yang biasa dilakukan di NBA. Yes. Sekarang menjadi sebuah hal yang positif karena para penonton. Oh ini Anda lihat pemirsa, ada Stella Bernadette ya, seorang pemain bola voli yang juga menonton. Ini untuk dua kalinya dia datang ke Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Dan Anda lihat ini airnya jangan hari bulan banget. Oke, patut dia jempol. Betul, sama seperti Franka di Persib Bandung ya, begitu cool under pressure. Dia juga bisa organisir permainan di lini pertahanan. Dan kita juga masih menunggu suplai bola kepada Leo Gaucho ya. Sejauh ini dia belum bisa mendapatkan suplai bola karena memang para pemain Persib fokus untuk menghantar suplai bola kepada Leo Gaucho. Sebetulnya para pemain Persib tidak ada yang melakukan kepada Leo, tapi mereka menutup ruang dari para pemain Borneo lainnya memberikan bola kepada Leo. Matteo bersama dengan Franka dan coba dikejar lagi oleh pemirsa, terlalu jauh untuk Dimas Derajat yang kali ini reunian lagi dengan Ciro Alves, dua pemain Persikabo Kabupaten Bogor pemirsa. Dimas Derajat mendapatkan kesempatan untuk membela Persib Bandung dan juga menjadi pemain yang selalu dipanggil oleh Sintayong. Betul, sudah cukup lama tentunya Persib Bandung maupun juga memiliki striker lokal yang memang menjadi andalan. Dan Anda lihat bagaimana pelatih bola muda mengamati apa yang terjadi di lapangan dan saya yakin ini belum sesuai dengan harapannya. Betul sekali, pelatih yang sudah diperpanjang kontraknya sampai 2026 ya. Sampai 31 Mei 2026 dan memang sangat penting bagi tim Liga 1 pelatih secara jangka panjang ya. Itu profesional sekarang masih terus melatih Borneo FC karena program mereka harus continue ya, berkesinambungan. Dan sama seperti Peter Rizal, Boyan juga adalah pelatih yang bermain pemain muda. Hasan yang musim lalu ya. Juga Kakak Rudianto bahkan bermain di first match berjuara presiden ya. Betul sekali, jadi memang sebuah hal yang positif yang dia berikan tentunya oleh tim yang saat ini juga betul, bahkan Karim Ariel musim lalu bermain bagi Bali United kan. Sekarang akhirnya menjadi andalan di tim Betul, ya. Paling bola dikuasai oleh Komang Teguh pemirsa langsung saja dan untuk pemain muda
paling muda saat ini bermain di kompetisi ATP, terutama Piala Presiden adalah Goli ya. 15 tahun 7 bulan untuk bermain di Jakarta kemarin. Tangan yang di Quivers, masuk di Quivers lagi. Tangan ya Leo untuk coba pelanggaran terhadap Nick Quivers. Jadi pertarungan yang menarik ya. Antara dia dengan Nick, tadi dia juga mengeluh bahwa Nick menggunakan bahunya tadi untuk menutup pelanggaran dari Leo, tapi Nick sebetulnya tidak melakukan pelanggaran. Oh baik, kita sudah tangan lagi pemirsa. Dimas Derajat, Dimas masih Dimas lagi, masih mencoba dengan masih dua pemain Dimas, tapi berhasil ditutup oleh Leo Gundara. Skill dipertontonkan pemirsa tadi oleh Rizvaldo Papahan dan kartu kuning diberikan kepada Dimas Derajat. Sayang Dimas Derajat melakukan pelanggaran. Tadi juga terlihat Dimas juga berada dalam posisi yang menguntungkan untuk recover bola, dan memang dia sudah kalah speed dengan Rivaldo yang memang punya kemampuan melakukan sprint jarak pendek hingga dia melakukan pelanggaran dari belakang. Dimas Derajat ini dia itu ya, bisa harus bisa lebih berhati-hati Dimas Derajat sebagai striker. Ya, melakukan tackle dari belakang bahaya, melakukan tackle yang tidak boleh Dimas Derajat terhadap Rivaldo. Ya, karena sekarang dengan adanya VAR kita juga masih menunggu ya. Ada juga dari VAR keputusan-keputusan pada saat ada pemain yang melakukan pelanggaran yang serius untuk bisa juga menganalisa apakah itu merupakan kejadian yang bisa potensi kartu merah ya. Sementara Anda lihat pemirsa bagaimana peran dari Rivaldo sebagai baik. Dia berhasil menjaga kedalaman dan juga menjadi pilihan lain yang memang dimiliki tentunya oleh Borneo FC. Setelah posisi itu biasanya diisi oleh Hendro Susuanto, dan sekarang punya nih bagaimana kemampuan dari Rivaldo yang dimatangkan dari klub Kalteng U18 dan juga akhirnya bermain di Liga 3 untuk Serpong City. Sekarang Anda lihat pemirsa bermain di level tertinggi sepak bola di Indonesia, yaitu di Liga 1, dan bermain untuk Piala Presiden bagi Borneo FC Samarinda. Bola dikuasai oleh Komang Teguh, berbaca lagi pada Nadio Arga Winata, masih Nadio lagi pemirsa. Komang Teguh kita pakai bola dari Nadio, didapatkan bagi Persib Bandung. Ya, sangat boleh dikatakan sangat sengit pertandingan ini karena kedua tim terlihat ya sangat hati-hati. Karena tidak kalah menyulitkan langkah mereka untuk lolos dari fase grup. Jadi mereka berupaya agar tidak membuat satu pun kesalahan yang fatal, terutama di lini pertahanan. Tentu para pemain dari kedua tim ini memilih bermain safe ya. Ketika bola bahaya masuk, mereka memilih membuat bola sejauh mungkin dari area yang berbahaya. Berpinyo kali menguasai, masih baik-baik terus dia oleh Mateo. Berjalan saya ke sebelah kiri daripada Leo Gundara yang melakukan overlap. Masih Leo Gundara dibaik-baikin terus, tidak diberikan kesempatan oleh para pemain. Dan diambil kembali clearance dari Nick Quivers. Sementara ada Vano Lillipali berikan pada Berguinho. Masih Berguinho lagi pemirsa. Gimana gerakan yang dilakukan tentunya untuk terus mencoba memberikan supply bola, tapi Kevin Gray Mendoza lagi-lagi ya tidak pernah gagal dalam memotong bola di udara. 3 kali Kevin Gray berani mengambil keputusan untuk keluar dari garis gawang yang kotak kecil di dalam kotak penalti dan menangkap bola. Ini dia 2 kali dia saja memberikan umpan tajam dan mengarah kepada Lili Palu, namun tepat tadi Kevin Gray keluar dan terjadi kepada Berguinho dan pasal belakang ya. Dia bisa main di berbagai posisi di lini depan, flank kiri, flank kanan, dan juga playmaker dia bisa. Jadi memang dia adalah pemain berbahaya. Sekarang dia taruh di posisi di belakang Leo. Second striker dan memang dia pemain yang kreatif ya. Lihat pada saat dia menguasai bola, dia juga tidak terburu-buru untuk membagi bola tersebut. Dia menunggu momen yang tepat baru memberikan sodoran bola ke depan. Ya, sementara teropong itu dilakukan Kevin Gray Mendoza musim kedua tentunya dengan tim Persib Bandung. Kiper yang tampil sangat baik tentunya bagi Persib Bandung. Betul, salah satu kiper yang mencatat banyak saves ya musim lalu sejak gabung di putaran kedua bagi Persib Bandung. Dan di Champions penampilannya masih menjadi-jadi. Maka Kevin Gray buka sini bola dan ikut bermain bagi Filipina ketika menghadapi Indonesia. Bola dikasih dia dan sekarang bola kembali coba didorong saya ke depan. Memberi tambahan waktu. Beckham anjing itu. Berguinho pelanggaran. Ya. Mateo mendapatkan
kesulitan bagi Rahmat Irianto dan juga Matteo untuk bisa mengimbangi kecepatan dari para pemain Borneo yang coba untuk membangun counter attack. Sehingga setelah Rahmat Irianto tadi gagal melakukan recovery bola, maka Matteo yang melakukan pelanggaran kepada Kei Hirose. Ya, ini dia pemain dari Kroasia dengan tinggi badan 189 cm, pemirsa. Matteo Kociga. Susah juga ya. Betul. Langsung dipikir, dan itu harus si Gojan mana? Di gelandang pertahanan juga center back. Iya. Dan di Persib sementara ini bermain sebagai gelandang bertahan ya. Iya. Menemani sebelumnya Klopp dan kali ini menemani Rahmat Irianto. Dan kita juga masih menunggu Adam Alis ya. Belum membela Persib. Belum masuk DSP juga dan bahaya pemirsa. Bagaimana Terence ini belum keluar lapangan, wah sudah keluar. Ada yang Komang Teguh berikan saya pada Bergui. Baik sekali. Ya harus berhati-hati Matteo ya, baru saja mendapatkan kartu kuning, tapi memang sulit untuk bisa mengimbangi pergerakan individu dari Bergui. Walaupun dia mengandalkan kaki kirinya, tapi pergerakannya sangat fleksibel. Jadi kalau kita ingat dulu ada Rivaldo di Brazil, ya pemainnya tidak begitu cepat, tapi skillnya luar biasa. Ya kaki kirinya. Karena sekarang menjadi sebuah tendangan bebas. Tapi ada juga Rivaldo ini. Iya. Di gol Kevin Bray, Panon kembali. Ada dorong-mendorong tampaknya ya. Iya, ada dorong-mendorong. Ini Leo ya? Leo dengan Nick Weapons atau ya? Leo dengan Nick Weapons. Oh ya. Ya ini akan terjadi selama jalan pertandingan sebelumnya juga seperti itu. Mereka berdua untuk bisa menguasai bola. Sesuatu yang sebetulnya tidak perlu juga, tapi ya inilah musim sangat kompetitif dan juga bergengsi. Adanya sangat besar. Kalau ini sangat besar. Indonesia yang mau aja pertandingan itu ada match fee-nya. Tahu Washington di Cilopong itu kebagian bolanya stres sebagai apa? Edisi pertamanya sangat amat tinggi ya pada waktu itu 2015 ya. Oh, eksperimen kan rame anjing. Sekarang menjadi sebuah tendangan bebas. Bahaya pemirsa. Oh, itu dia. Bagaimana Kristofi hasil lepas, tapi posisinya memang sudah turun sehingga bolanya naik ke atas. Ini salah satu cara bagi dua tim untuk mencetak gol set piece. Lilipan, cakep sekali umpannya. Kristofi tidak yang bisa menjaganya. Nick Weapons tadi gagal untuk bisa menghalau bola. Hampir saja Kristofi mencetak gol. Ini peluang yang bagus bagi Borneo FC. Setelah tadi peluangnya Bergui. Hampir boleh dikatakan tadi para pemain dari Persib Bandung tidak melihat ya. Munculnya pemain dari belakang tidak boleh Kristofi. Dalam sepak bola di tren sekarang itu adalah sering memanfaatkan touchman running ketika pemain yang muncul dari blind side dari samping boundary. Sekarang ada hand dia diambil lagi bola oleh gerakan Pano Lillipali. Sebuah crossing ditahan lagi bola tadi pemirsa oleh Matteo. Postur tubuh tinggi memang membuat Matteo bisa menahan bola dengan kepalanya tadi. Sebuah duel, tidak oleh Kei Hirose gagal lagi pemirsa. Ada Rivaldo papahan. Bergerak saja bola pemirsa kepada permainan Borneo FC. David da Silva. Fajar Fatur Rahman. Fajar lagi. Tidak mau diberikan ruang tadi oleh Rezali Hanusa. Terence Buhiri. Terence berikan kepada Fajar. Masih Fajar. Balik kepada Terence. Terence lagi. Berguinyo. Tutup saja oleh Nico. Siapa dalam backup? Bolanya memang cukup baik. Ini Terence Buhiri mencoba untuk memberikan ruang tembak. Jatuh kembali bola dari hand. Masih hand. Langsung saja counter dimainkan. Ada gerakan Dimas Derajat lagi. Bebas sekali David da Silva. Beckham Putra. Bahkan dari warga Winata. Menit terakhir pertandingan intensitas ya. hampir
saja tadi Dimas Derajat mencetak gol. 2 peluang bagi Dimas, tapi berhasil dipatahkan oleh Nadi Wargabinata. Belum selesai. Sekarang bola dikuasai oleh Teres Muhyiddin. Masih Teres. Fajar Fatur Rahman berikan bola kepada Leo Gaucho. Tunggu saja Frangga. Itu menjadi akhir dari sebuah pertandingan. Pertemuan antara dua tim. Juara di regular series dan juga juara di Championship Series dari Liga 1. Kali ini di pertandingan kedua mereka di grup A dari Piala Presiden 2024 di Stadion Sejarah Harbasoreang Kabupaten Bandung. Kita kembali lagi bersama saja berikut ini. Diganti langsung Bung Minder. Ya, Diego sama merek Bandung sebenarnya. dari perubahan yang perlu dilakukan oleh Peter Huistra karena dia tidak melakukan rotasi di starting lineup. Sehingga memang dia perlu juga memainkan pemain-pemain lain dari bench untuk menjaga kebugaran dari para pemain lainnya jelang Liga 1 nanti dimulai ya bulan depan. Awal bulan depan. Ya, sementara Ciro Alves pemainnya memang luar biasa penampilannya, kemampuannya melakukan dribble memang salah satu yang terbaik di Indonesia saat ini. Langsung nah ini juga menarik ya. Rian Kurnia menggantikan rekannya juga pernah bermain di Persikabo juga ya, yaitu adalah Dimas Derajat. Ini kalau tiga-tiga main Dimas Derajat, Rian Kurnia, Ciro Alves. Reunian itu di Persikabo. Oh, Robin Darwis sudah masuk. Dia Kayak opsi. cuma bisa pemirsa dari Robin Darwis. Tapi sini kita diganti. Oh, Victor. Jadi rotasi juga dilakukan. Tadi dikatakan bahwa Frangga juga akan datang di Indonesia sehingga mungkin level fitnessnya juga belum maksimal. Ya, belum 100% ya. Sehingga memang dia juga perlu diganti di half time. Dua tim yang sudah meraih kemenangan di laga perdana pemirsa. Satu kemenangan saja bagi kedua tim ini akan lolos mendapatkan tiket menuju ke semifinal. Mereka memang mencoba untuk mendapatkan tiket, belum akhirnya mereka mungkin ya lebih menghitung, tidak mau menunggu hingga pertandingan ketiga. Betul, dan menariknya dari Persib statistik musim lalu mereka lebih banyak mencetak gol setelah menit ke-70. Ya itu dia, memang kemampuan mereka di babak kedua terkadang meningkat di saat tim lawan juga sudah mulai menurun. Yes, betul. Jadi di babak pertama biasanya mereka bermain dengan mid block, tapi di babak kedua dengan high pressing. Dan ini kita lihat, Rian Kurnia sudah langsung melakukan high press. Ada David, ada juga Ciro. Nadio kali ini masuk gol, masih Nadio. Luar biasa juga Nadio. 3 save ya di babak pertama. 3 save yang krusial. Dan salah satu menurut saya itu sangat besar peluang dari Dimas dan Nadio. Wajar. Yang buat belajar kali ini kepada Ronaldo. Orang saja bola pemirsa. Ini permainan semua bintang-bintang dari Brazil. Ronaldo, lalu juga Leonardo, dan juga satu dari Rivaldo. Ya. Kalau di timnas justru lebih ini lagi ya. Lebih bagusnya juga ada VJ, ada Kakak, Kan dari bawah reaksi. Iya betul. Seorang fullback kalau dia border tapi kalau di timnas main dari sana. David Silva. Mulai memberikan ancaman dari Ciro dan juga David Silva. Cepat sekali switch play dari Persib Bandung mengandalkan skill individu dari David da Silva. David seperti biasa menggeser bola ke sebelah kanan. Di sana ada Ciro. Dan Ciro memang tidak ideal. Yang pada siapa? Memberikan bola ke jauh kepada Rian Kurnia. Tapi karena K ya. Bagus memang boleh ke Hirose dia melakukan covering tadi. Iya, tapi justru wasit menganggap terkena David ya. Iya. Ronaldo. Si ada cegat baik di Ciburu anjing kasih. Ya, ini akan menjadi malam yang melelahkan bagi Ronaldo karena dia belum mendapatkan pun supply bola sebagai striker ya. Sampai kapsul penuh nyerang. Lagi boleh pada Quiver. Masih Nick Quiver bergerak ke kiri kepada Rizaldi. Ada Rizaldi. Belakang lagi pemirsa kepada Victor Unebo. Gerakan dari Matteo, masih Matteo. Lagi-lagi kepada Matteo berbuka
Ruang di sebelah kiri. Oh, ada backup. Untuk mengambil bola dari backup Putra. Sampai umpan anjing. Sehingga menyebutkan dia untuk bisa mengontrol bola. Tapi ternyata ada intercept yang dilakukan. Tampaknya oleh Fajar Fatur Rahman. Ciro ambil sebuah pojok bagi Sadu. David Silva. Ronaldo. Ceria nih Pak kita. Juga pemirsa. Oh, tahun ini striker PSM kemarin tuh. oleh Baik ya Berguin yang tadi menutup ruang. Kalau nggak bisa saja terjadi peluang yang berbahaya. Itu dia. Bukan bagian besar dari David yang menyangkut bola. Mateo mencoba mengambil bola, belum keluar, tapi dikuasai lagi oleh Nadio Arga Winata. Nadio kita lihat, saja Nadio, pasti bermain di Bali United. Karena kembali ke klub yang membuat namanya mencuat dari sepak bola Indonesia, Borneo FC. Bola masih dikuasai lagi oleh gerakan Leo Musa. Ada Diego, masih Diego. Diego terlihat melakukan delay. Pindah saja bola kembali kepada Ronaldo. Ini pertama Ronaldo Rodriguez. Usia 26 tahun mungkin. Ya betul. Dan pemain yang di pertandingan pertama juga turun ya, sebagai pemain pengganti ya. Dia pernah bermain di level junior di Cruzeiro. Itu klubnya Ronaldo Luis Nazario Dali. David Silva. Mateo. Adon 3 debut tinggal gitu aja. Pano Lillipali kembali melakukan crossing, di blok saja oleh Guevers. Kembali Pano ke belakang. Leo Guntara, Keiji Rose, ada Diego, Ronaldo kembali, Ronaldo Rodriguez, Diego, orang saya kepada Keiji Rose, masih Keiji Rose merubah ruang kali ini ke sebelah kiri kepada gerakan oleh Pano Lillipali. Mau crossing ditutup saja tadi oleh Rian Kurnia. Cukup pintar ya, Pano Lillipali untuk mencari space, tapi masih mengalami kesulitan untuk bisa memberikan final pass yang akurat. Dan memang baru satu kali ya memberikan passing yang akurat atau umpan kunci pada saat tadi dari set piece di babak pertama yang hampir saja Mustafa mencetak gol. Saya senang sekali sebenarnya dia bermain di Spezia, dia bermain di tengah atau bermain sebagai comeback. Betul. Orang yang memang dimainkannya di Borneo FC karena untuk mengisi posisi bek kanan juga sangat sulit ya. Karena itu sudah hadir tentunya Fajar Fatur Rahman dan sekarang ada Kevin Kwan juga. Ya, betul, kompetisinya semakin ketat dari sebelah kanan dan Diego adalah pemain yang memang bermain lebih tenang pada saat dia bermain sebagai center back meskipun speednya sudah berkurang. Ya. Langsung saja Ronaldo mencari posisi Leo Gaucho. Kemudian diambil oleh Pano Lillipali, bola tanggung tapi direbut kembali oleh para pemain dari Persib Bandung. Gerakannya bagus sekali tadi dilakukan oleh Rian. David Silva. Dan sekarang ada Berguinho. Tutup saja oleh Zoli Hanusa, Leo Gaucho. Bagus dari Victor Bonebo. Dan sepertinya sekarang Victor yang mengawal pergerakan dari Leo. Curobek. Lihat bagaimana itu Beckham Putra. Lihat gerakan dilakukan oleh Robi Darwis. Halo Robi, masih ada Ronaldo Rodriguez. Gagal berarti Ronaldo Rodriguez. Baik sekali ya Ronaldo ya, bisa membaca pergerakan dari Ciro Alves. Ya, baik. Ini dia. Masih Ronaldo. Switch play dilakukan, kiri saja bola tapi jatuh kepada Rian Kurnia. Kata Mateo. Belum terjalin koneksi yang kuat antara Mateo dengan Ciro dan juga David Silva. Yes.
tidak seperti di pertandingan pertama di mana Matteo tampil impresif dengan memberikan banyak sekali umpan kunci. Tapi kali ini tampak dia kesulitan ya untuk bisa mengikuti irama permainan dari timnya sebagai pemain pengganti. Memang ada tipe pemain yang lebih ideal masuk sebagai pemain pengganti, ada yang lebih ideal bermain dari awal. Kalau seperti di Argentina itu ada Lautaro malah dari pemain cadangan. Dari substitute ya. Leo Gaucho. Pelanggaran dari Robbie Darwin terhadap Leo Gaucho. Pertama juga dia turun ya sebagai starter ya. Ini dia salah satu pemain muda yang bermain agresif bagi Persib Bandung, bisa bermain di sebelah kanan ataupun di posisi center back atau juga gelandang bertahan, pemain serba bisa. Suara bebas bagi Fano Lillipali. Fano Lillipali terus coba bagaimana kemampuannya sebagai pemain hero tubuh dari Borneo LC. Leo Gaucho yang dituju Cristiano Ronaldo. Dua yang ada di Silva. Rian Kurnia langsung mendorong bola ke depan, tapi tidak bisa dicapai dari pegang bola. Leo Guntara yang mau bola. Ya, Leo Guntara pemirsa bermain di PSM Makassar, bermain juga tentunya untuk beberapa klub termasuk PSM. Sekarang Liquid ada pertahanan Persib Bandung. Balik yang dilakukan oleh Fano Lillipali, Leo Gaucho, ada juga Diego, ada juga Berguinho. Awal tetapi oleh Matteo, jangan melampungkan bola. Tidak mudah memang untuk Kevin Ray bola-bola silang. Betul, dan Kevin Ray memang lebih berani mengambil keputusan pada saat ada bola masuk ke dalam kotak penalti, dan itulah peran dari penjaga gawang yang diperlukan mengambil keputusan tanpa ragu-ragu. Langsung lagi-lagi serangan dari posisi dari Fano Lillipali pemirsa. Fano Lillipali terus dari sektor sebelah kiri. Kalau kita lihat ini pernah bermain banyak di Bali United, 49 kali pertandingan dan 28 gol. Iya. Dari Borneo, tapi ini ada penampilan secara resmi, mungkin ada penampilan yang ke 62. Sudah mampu memberikan gol-golnya yang bagus sekali bagi Borneo. Rian berikan pengawalan tentunya untuk Berguinho, karena memang pemain yang satu ini nggak bisa dibiarkan saja. Ya, betul. Pemain yang skillful dan juga mobile itu dia, jika dia dibiarkan, dia akan mendapatkan ruang yang lebih luas ya untuk bisa mengeksploitasi pertahanan dari Persib Bandung. Pemain yang sejauh ini bola kontrolnya tidak pernah salah ya. Lengket sekali bola ke kaki kiri. Ya, sebentar juga buat pemirsa, masih ada lanjutan dari Piala Presiden pada hari Rabu nanti, tanggal 24 Juli, itu ada Bali United menghadapi Madura United di grup B pukul 15, dan juga ada Persija Jakarta Arema FC pukul 19 live eksklusif. Siap bebas Bali diambil oleh Fano Lillipali. Dan dari Fano Lillipali dulu saja tadi oleh Rizal Rianus. Belajar lagi. Terus pres. Dari Kevin, Cina dia depan. Ambil wasit dari Ibu. Dorong saya kembali dari Liquid. Coba mencari hasil serangan-serangan dilakukan oleh Persib Bandung. Ya, dan sebetulnya secara keseluruhan para pemain Borneo FC juga menyulitkan para pemain Persib untuk bisa menciptakan peluang. Dan dengan amunisi yang Persib punya, seharusnya mereka bisa menciptakan lebih banyak peluang ya. Tapi proses counter mereka berkali-kali bisa digagalkan oleh para pemain dari Borneo FC. Darwin memberikan bola. Tapi tengah kotak penalti. 50 menit masih sangat ketat untuk tim. Betul, inilah sosok pemain yang diperlukan Borneo FC di Diego di babak kedua, karena tugas tidak mengambil resiko setiap kali bola dari tim.
bilang bahwa saya nggak nabrak katanya, saya nggak nabrak. Nadio, bagaimana Nadio mencari posisi? Memang geraknya ditutup tadi David da Silva. Betul, ditutup oleh David da Silva tadi. Pada saat Nadio ingin memberikan bola ke kali bola dikuasai oleh Diego. Drama Korea sama Malaysia Captain bro. Nadio ke kanan, posisi dari Zaldi Hanuza, Nick Rivers diganggu oleh Pado Limpa. Lebar bola dan meninggal celah permainan lewat gerakan dari Leo Gundara. Leo Gundara coba cari rekan-rekan dalam posisi yang kosong. Dengan pertandingan seperti ini, pertandingan seperti ini hanya satu kesalahan. Ya, itu dia bisa membuat tim dikabur. Betul. Dan biasanya kesalahan seperti itu bisa terjadi dalam menit Sampai kapri. Iya. Mulai berkurang. Oh, pelanggaran nih. Bobby Darwis, Nick Rivers, lagi untuk clearance ke depan. Ronaldo, masih bola. Rahmat Irianto, Rian Kurnia, atau Rian Kurnia. Anda lihat sangat cepat tadi. David, dua pemain lewat. David. Langsung. Tadi kolaborasi antara David dengan Ciro selalu berbahaya. Detik pertandingan dilanjutkan. Fajar Maduraban menguasai bola. 60 menit sudah berjalan pertandingan. Leo Gaucho. Ada dorongan dari itu. Betul. Sebetulnya wasit memberikan keuntungan bagi Borneo FC dan ya memang terlihat seperti pelanggaran yang serius sehingga memang para pemain Borneo FC meminta wasit menghentikan jalan dan Fano tadi menahan bola karena yang kena kan Leo Gaucho. Dia juga mungkin pikir juga dia megang bola karena dia dorong ke depan gak ada orang. Dia Leo-nya terjadi. Oh iya, jelas sih. Si Luki mana terhadap Leo Gaucho. Ini dari kaki dari Nico Rivers sepertinya terkena lutut juga dari Leo Gaucho. Masih menunggu pulang pertamanya di pertandingan ini. Main yang masih berusia 22 tahun dan yang menariknya dari Leo, dia pernah bermain di babak kualifikasi Liga Champions musim lalu. Bagi timnya yang dia bela di Latvia ya pada saat itu ya. Iya, betul. Palmiera ya. Bermain di babak pertama kualifikasi Liga Champions. Oh, maksudnya itu ada Leo Gaucho tadi. Dan wasit Elvan Effendi. Apa nih? Terus menjadi pemimpin dari laga ini. Adil juga cukup tegas ya, sudah memberikan beberapa kartu kuning kepada keras yang terjadi di laga itu. Dorong bola ke depan kepada Rian Kurnia lagi berikan potong lagi pemirsa. Ya berkali-kali memang suplai bola ke David ini ya, yang memang dipotong terus oleh para pemain dari Borneo FC. Itu sama juga seperti para pemain Persib yang menyulitkan para pemain Borneo lainnya memberikan bola kepada Leo Gaucho, sehingga David harus beberapa kali turun yang menjemput bola. Tapi Leo kan bukan tipe pemain seperti David da Silva. Dia adalah tipe finisher yang di depan mendapatkan supply bola. Bola yang begini dia sempat David da Silva. David da Silva. Itu aja. Cepat sekali dari David. Berikan bola kepada Ciro. Tadi mah intercept mahal ya. Betul, pas yang nanggung juga dari David da Silva ya, tidak begitu tepat mengarah kepada Ciro Alves sehingga bisa diamankan oleh Ronaldo. Dua tadi passing dia diberikan ke jantung pertahanan dari Operasi passing dari para pemain tidak begitu baik dibandingkan babak pertama tadi. Matteo kepada Rian Kurnia. Balik lagi bola. Direbut tadi terus. Leo, Nick Rivers, masih Nick Rivers, Matteo, Bobby Darwis. balik ya, Robinsa balik, oplong. Coba ke kiri. Boleh. Rizaldi. Luasan yang didapatkan pemirsa kali ini. Oh, itu aja. sekali. Pantulan
dari David da Silva untuk Beckham Putra. Ya, terlalu kencang juga ya, umpan diberikan kepada David sehingga dia tidak bisa mengontrol bola dengan baik. Ini dia Ciro Alves ya, memberikan bola kepada David da Silva, terlampau kencang, dia tidak bisa mengontrol bola sambil juga memang dikawal oleh Diego Michels. Ya, ini jelas pelanggaran pada Bergwijn yang dilakukan oleh Beckham Putra. Oh, pelanggaran ya. Siapa ini langgar? Tolong. Itu yang sangat di Lampung kayak ke Batur. Bulan yang memang tidak bisa terelakkan dari pemain di lini tengah. Yes. Tio yang diharapkan bisa mengisi kosongan dari kami ya, itu diperpanjang kontraknya yang hanya di kontrak 6 bulan musim lalu ya, hanya untuk masa musim tapi tidak diperpanjang kontraknya. Baik sebagian kepada Kevin Ray Mendoza. Langsung saja bola diarahkan ke kiri kepada Bali Ronaldo. Beckham Putra akan menipu yang bagus dari Beckham Putra. Beckham Putra. Wasit dia langsung memberikan kartu kepada Ronaldo. Ini dia jelas dia melakukan pelanggaran cukup berbahaya kepada Beckham Putra. Itu juga kartu cukup tinggi dari set piece. Masuk ada Sila. Ya, kita tahu sebagai pemain yang sering ngacak-ngacak dari sektor flank dan juga ini Dwiki mainnya sih kita. Dwiki Aris. Gantian yang dilakukan dapatkan menit bermain ya Ronaldo digantikan buah-buahan anjing ya sayuran siapa lalap apa ya siapa yang apa ya itu siram kali ini digantikan dari Buhiri pergantian seimbang ya untuk masing-masing posisi ya. Jadi Siran yang biasanya juga bermain secara bersama dengan Terence, kali ini akan menggantikan Terence sendiri. Mungkin lagi dari Nadio. Siapa lain pelanggaran itu adalah itu goblok. Cilang-cilang cara balik. Atau Ruby Darwis seperti ini. Beckham Putra. Beckham ini Beckham Putra betul pelanggaran tadi dan ya sebuah respect juga diberikan. Beckham Putra juga langsung meminta maaf kepada Kevin Rossi. Memang itu sejak ganti Beckham ada itu. Ya, ini juga kita lihat bisa dihalau oleh Nadio. Nah itu dia. Berbahaya sekali dilakukan oleh Beckham Putra pada Kevin Rossi, walaupun memang dia coba mengadakan upaya game membangun counter attack. Sementara kita memang bisa mungkin menemukan jawabannya. Musim lalu sebenarnya terbaik dari tim Bordeaux juga cukup kuat, Leo Lelis dan juga Silverio. Dan ternyata mereka tidak lanjut. Ternyata pergantian juga kuat juga, Christophe dan juga Ronaldo Rodriguez. Christophe bahkan cara untuk membagi bolanya akurat ya dari lini pertahanan. Oh, belum selesai. Bagaimana Leo? Banyak pertandingan kedua pemain ini memang terlibat ya. Kontak fisik, saling dorong. Ya untuk memanggil. Siapa kartu kuning itu goblok kayak gituan. Harus ada kapten dari masing-masing tim. Siapa setelah? Oh, Shaluki, ikut tuh. Nick Kuipers dan juga kepada Leo. Oh iya, sebetulnya ada gerakan dari Nick Kuipers sebelumnya itu dia kepada Leo. Dan ada dorongan kemudian dari Leo kepada Nick. Ayo bisa ngomong. Dua pemain ini terlibat duel, padahal wajahnya mirip loh dulu. Iya, betul mirip juga. Walaupun yang satu asal Belanda, satu lagi asal Brazil ya. Ya, akhirnya dilerai oleh wasit Elvan Effendi. Aing hayang nyiksa wasit Yang boleh Kevin Ray Mendoza. Apabila berakhir dengan imbang, kedua tim ini memiliki poin
Bandung akan bertemu Persusul. Sementara tim dari Borneo FC menghadapi PSM Makassar yang sudah boleh dikatakan juga punya peluang juga karena punya seri. Lawan dua dilakukan. Yang ada Astrid aja mereka. Dorong bola pada Leo. Ada Diki saat ini. Protes karena melihat bahwa Liquiders yang terakhir menyentuh bola ya, tapi wasit menganggap beliau yang paling terakhir menyentuh bola sehingga bola baik sekali. Ciro, hampir saja Ciro, long ball yang akurat kepada Ciro Alves, bisa tadi dia kontrol tapi dia Wadimol beli semua di Shopee. Wadimol beli semua di Shopee. Garansi teh pas waktu teh. Garansi. Video daripada Pano Lillipali. Kano sudah mengotak-atik bola dengan begitu baik dan sebetulnya ada momen yang ideal untuk bisa memberikan crossing kepada rekan penalti. Kita lihat bagaimana tekan dari Stefano sangat mahal dan sayang sekali sudah ada dua pemain Berguino dan juga Leo yang secara postur dia Kano memberi syuting langsung. Borneo FC Samarinda. Ini nama samanya Borneo. Ya. Dari 14. Yang make up anjing. Itu sih bojan ini. Masalah itu kan dari Madura ini Championship ya. Kalau mau pemain sepak bola juga final nanti atau final dulu itu adalah ini. Iya. Dia menghadapi Garcia. Sangat krusial dari ini bola hampir saja. Del Pino. Inilah Tiron. Oh, Tiron. Si Eja main dikali selangkah. Buru backup anjing kita udah saya tembak. Pemain ditarik keluar. Betul siapa ini diganti deh. Berikan satu umpan kunci Ini tadi. rumah kayak bisa sih baik. Dua kali manuver yang juga dilanggar oleh Ciro juga ditarik keluar. Ya, Ciro Alves. Simpan tentunya. Oh iya punya tadi tuh ya. Ciro Alves ditarik keluar, seperti dia digantikan oleh Tyrone Delpino. Ya, bahaya belum selesai bagi Persib Bandung karena masih ada sepak pojok dari Borneo FC. Ini bisa bahaya, banyak pilihan. Dan dari Pano Lillipali, diduga oleh Sihran. Artinya ada Leo Guntara melakukan crossing. Leo Guntara mengangkat bola kepada Leo Gaucho. Ambil lagi oleh Pano Lillipali. Leo ketemu dengan Tyrone Delpino. Dia main di Ratchaburi. Ya, betul. Tyrone Delpino. Ya, dikembangkan ya setelah di awal musim cedera ya. Bermain di berbagai tim. Dan ini Baik, baca. Wah, ini ke sekolah toge. counter kali ini. Kalau bela ya, betul. Pasti berikan saja bola kepada Tyrone Delpino. Kerjasama lagi dari Kalau bela ya, gubung backup. Kena besar luar anjing.
Dari hari-hari ya berapa kali menang serangan dari Borneo. Itu power nanti si Robina si Bejo Gila. Posisinya di starting lineup Persib itu nih ngawik-wik gitu. pemain inti ya di tim Indonesia. Anak pindahkan mesinnya kiraha. Pindahkan mesin ya. Kakak Rahmat Irianto. Ya. Paling boleh menjadi apa permainan berbeda. Iya saya jangan di dia kan dirinya. Antara Sombong amat kemana ku hajina Pak? pergantian kembali terjadi. Ayo di bumi. Siapa kali ini? Soalkan sebuah hajin teh jujur rowokan. Tampaknya Habibie ya. Ini juga pemain yang eksplosif. Pemain yang akan banyak melakukan Habibie untuk di dalam menyerang yang sempat bermain untuk Sriwijaya FC. Sementara juga ada pemain muda lainnya yang diberikan yaitu Rahmat Irianto. Gantikan Leo Muda. Ojano diganti. Masuk. Dia menyerangin juga bisa berbahaya. Dia main di pemain kedua. Yes. Lebih sering sebagai pemain pengganti ya. Di dalam pemain yang bermasuk dan di Tuan Liga. Ganti. Paling di dalam sudah juga. Ya, waktunya untuk cooling break di babak yang kedua. Taklukkan tantangan dengan Kuku Bima. Stamina hebat, daya tahan dahsyat. Terus menyala, Kuku Bima Rosso. Setiap detik di lapangan bisa mengubah hasil pertandingan. Makanya di luar lapangan pun saya pilih yang tepat waktu. Seperti Shopee. Urusan belanja online jadi Shopee karena ada garansi tepat waktu. Gratis voucher, kau telah. Dulu, kalau bangun tidur, badan tuh kayak berat banget. Dokter sih nyaranin minum air yang ada mineralnya. Cuma Le Mineral yang nyantumin kandungan mineral di labelnya. Le Mineral mengandung mineral esensial agar tubuh bekerja optimal. Dan aku bawa Le Mineral kemanapun itu. Le Mineral. Pas aku coba Le Mineral, sebenarnya beda. Benar, karena Le Mineral sumbernya dari pegunungan terpilih, mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya, membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Wadimor sarung khas Indonesia. Wadimor beragam coraknya. Wadimor sarung istimewa. Lebih sempurna. Wadimor sarung khas Indonesia. Wadimor tentu sarung kita. Di mana pertandingan kembali dilanjutkan tidak terjadi. Yang lain tadi kopi naon deh? 3-3 di sistem latte. Enggak usah kopi hidung kayak gimana? Isi gede. Dan sebelumnya Tadi siapa teh? Papahan. Sini nggak mana? Apabila skor imbang maka boleh dikatakan menjadi sangat seru ya karena dua tim Persis Solo dan juga Persib Makassar masih mengejar karena poinnya mereka 1. Yes. Dan itu akan membuat pertandingan terakhir juga berlangsung seru. Awas pada Freddy Bobirsa yang memulai kuali pertandingan. Dan akan menjadi lanjutan dari babak yang kedua Piala Presiden 2024. Langsung di Stadion Suciala Harmasuren Kabupaten Bandung. Buat dekat kita cuma coba dilakukan dan boleh kualifikasi permainan. Dan kualifikasi dari yang kedua. Coba mencari posisi yang dapat
diselamatkan kembali oleh Persib Bandung melalui Robi Darwis. Robi Darwis mana saja kali ini pemirsa. Ya, ini pasti menarik Bung Wida. 15 menit terakhir bagi kedua tim akan sama-sama menjaga mencuri gol. Betul, apalagi sudah cukup banyak pemain nanti yang masuk. Artinya dari segi kemarin udah kita oleh top pasan yang diperlukan dan memang inilah menit bola di Liga 1 kita juga tercipta menit ke 75. Boleh masih digosok. berapa tuh klik mereka Wiki bola sebuah. siapa aja juara Habibi. Habibi. Ajak lagi terjadi duel. Wiki pegang kanan kepada Guinyo. Langsung ke depan. Jatuh kembali bola. Ada Kei Hirose. Sapu saja bola dari Mateo. Serangan balik. Ayo panas dia masih tadi. Dan memilih berprinsip para pemain Borneo ketika menguasai bola di tengah mereka memilih memberikan bola ke belakang atau juga untuk menjaga gawang. Habibi lawan satu dengan Robi. Habibi. Jadi mau dipuji tanggung dari pelaku dari Thailand dan Davino. Skill dari Thailand kadang-kadang ke bola nabi ke orang bola jatuh pada gila yang ke kiri kepada Febrian coba bersentuhan langsung kembali kepada Febri lambatan kembali luar biasa dari Nadio Argawinata. Jika pertandingan ini berakhir tanpa gol atau mungkin Borneo menang maka sudah pasti memang pemain adalah Nadio Argawinata luar biasa. Kita lihat bola diangkat oleh Febri. Nadio bisa membaca dan melakukan save dengan tangan kanannya untuk bisa mencegah bola diterima oleh David Da Silva yang sudah menunggu di tiang jauh. Itu adalah bolanya bagi David. Kemungkinan besar tercipta gol tadi. Jika Nadio tidak melakukan betul bahaya sekali. Sudah mirip langsung mana bawa cangtimen Bandung itu masih gak mau duel yang layaknya Super Cup mempersembahkan juara reguler dan Championship Series musim lalu. Jaga bola tanggung, diamankan saja kali ini oleh Robi Darwis. Masih Robi Darwis berputar. Lalu si Robi aja si Beckham tuh. Jaga kepada Victor. Kalau diganti deh. Victor. Alam udah Mendoza. ke arah lihat striker Pak. Febri. Gak selewa sih ada kalau ada tuh aja. Saya kan sih ada ya. Robi Darwis. Masih Robi. Jalan biasa berjalan di bawah sini komplit. nah si Eja teh kalau teh kuat gitu tadi yuk bagi fullback Febri. Keluar lapangan. Bola coba dikontrol tadi oleh Febri hari-hari. Ronaldo Rodriguez. Ronaldo belajar lagi memberikan kepada Nadio Argawinata. Dorong bola. Tangan dibangun kembali oleh para pemain. Kita lihat bagaimana Berguinho tidak digantikan karena memang begitu vital peran dari Berguinho bagi Borneo FC Samarinda. Ya, sebagai perancang serangan ya, pemain ini memang bisa bergerak secara baik di area final third. Ini Berguinho. David, masih David. itu posisi Itu mobil yang dimiliki oleh David Argento. Sira, Mansira. Orang Sira. Hari ini memang bukan hari yang mudah bagi Chihuahua mencetak gol pertama Piala Presiden 2024. Dan juga Leo Gaucho mencetak brace pertama di Piala Presiden 2024 untuk mencetak gol. Bahkan David Da Silva ya masih kesulitan untuk bisa mendapatkan peluang karena sejauh ini peluang para pemain Persib itu dihasilkan oleh pemain-pemain lain
Bandung dari 6 gelaran Piala Presiden 2024, 3 pemainnya berarti sekarang ya 3 pemainnya menjadi pencetak gol pertama. Sebelumnya itu dan kemarin sudah ini adalah edisi ke-6 pemirsa Piala Presiden. Bandung adalah juara di Piala Presiden pertama tahun 2015. Ya, bagaimana David da Silva, Ronaldo Rodriguez, Ricky, Dandi, Rodriguez. Ada lagi bola kepada Diego, Diego. Orang depan ambil oleh Ronaldo. Baik dia ada dua ujian akan Rudialdo. Orang itu ada Victor Bodemo. Matteo tampaknya menjadi opsi. Dan sekarang bola diambil saja oleh Kevin Rossi. Tidak ke belakang pada Ronaldo Rodriguez. Penguasaan bola dari para pemain tim dari Dwiki nomor 6 kepada Habibi. Masih Habibi lagi kuasai bola. Masih Habibi. Duel dengan Robi Darwis. Ya, Peter Huistra bikin emosi pemirsa. Atau itu dia duel yang terjadi atau Habibi dengan Robi Darwis. Betul. Ada Kakang juga tadi yang coba untuk mengganggu Habibi ya, untuk bisa memberikan umpan dalam kotak penalti atau juga melakukan pergerakan individu. Tapi tidak terlihat juga terkena kaki dari lawan. Ya, Bu Widar, salah satu yang berbeda dari Piala Presiden adalah mereka memberikan space untuk UMKM. Hari ini UMKM ada 120. Keluarga mereka yang bersama. David sudah mencari ruang, tapi Febri memilih shooting langsung itu pun tidak akurat. Sangat disayangkan. Momen dari sebelum Robi Persib bisa membantu berbahaya. Balik di belakang para pemain dari LC, baik penampilan dia sebagai gelandang bertahan yang mencoba bermain dengan switch play. Berkali-kali dia kasih passing akurat ya. Sekarang Berguinho lagi. Blok tadi. Buang saja oleh Kakang Rudialdo. Terlihat sangat percaya diri ya Berguinho ya. Dia tahu kapan dia perlu melepaskan shooting, kapan dia perlu menahan bola dan juga memberikan passing ya. Ini bisa menjadi pemain yang krusial bagi Borneo FC musim depan. Nanti Borneo FC akan coba juga untuk bersaing di papan atas ya, Liga 1 seperti hal yang musim lalu. Tempat kesalahannya Tempat saja Aldo ini Borneo FC dengan Agustus ya di kreator selama mereka. Ayo memang dirinya langsung bukan bola ke depan belum bola kali ini. Nah, tugas memang dari gelandang bertahan tapi Wiki Arif Ardiansyah. Wiki sekarang ada Matteo. Ada Victor Bodemo. Bukan boleh lihat tuh dia. Jadi Dandi Yusuf Gordon LC Bandung. Gordon Bandung. Tim yang juga memang memiliki pemain-pemain muda yang cukup potensial dari kadang saya nyerahin, kadang ya,
Elite Pro Academy ya, juga dari turunan layer-layer yang dimiliki di Nokopusi ya. Berikan cukup banyak timnas ya di level 15 dan juga di level 19. Dua tim yang punya tim satelit gitu ya. Sekarang bergerak saja bola ke sebelah kiri. Pemain favorit si ini. Dorongan yang dilakukan di kali ini. Habib gerak ke belakang. Hai, cukup sabar. Pasti pemain dari Borneo. Ferdiansa main si ini Sama dengan pemain dan Ferdiansa. sementara bersiap-siap masuk lagi pemain kira hayu. Wah, ya, pergantian kembali dilakukan. Kali ini Cep Ferdiansyah masuk menggantikan David Da Silva. Itu David yang tidak mampu juga mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Ini dia sudah harus memberikan kesempatan bagi pemain muda lainnya di Persib Ferdiansyah. Nah, sepertinya akan bermain sebagai striker. Itu dia. Ya. Nah, seorang penyerang Cep Ferdiansyah. Wiki. Kira saya bola ke belakang kali ini. Ronaldo Rodriguez. Gagal bola kembali kepada Diego. Masih Diego. Ran yang dimainkan kali oleh Berguinho. Cukup baik ya proteksi bola Berguinho. Dwiki. Masih Dwiki. Kali kedua. Ya, Dwiki dia sering melakukan gerakan passing move ya. Dan itu yang memang membuat dia memiliki coverage yang cukup bagus sebagai metronom di lini tengah. Ya, betul, bisa menutup ruang cukup luas ya. Jadi memang dia tipe pemain yang punya daya jelajah. Dan ini bahaya pemirsa. Habibi mencoba mencuri bola dari Robi Darwis. Ya, dengan adanya Habibi sekarang tentu memberikan opsi lainnya selain bola yang akan diberikan kepada Leo Gaucho. Ya. Tim dari Borneo FC memang memiliki dua pemain yang bersinar di Liga 2 musim lalu. Salah satunya adalah Habibi Yusuf ini, dan satu lagi adalah saya, yaitu Ari Marik. Pemainnya 15 menit. Bola panjang kepada Ferdi. Bola kuasai lagi oleh Nadio bilang nah 5 menit bahas waktu sebagai kedua. Ya, kalau dilihat dari cara bermain Borneo FC dari awal selalu coba untuk bermain dengan slow tempo ya. Tapi ingin bermain dengan high tempo, tidak menggunakan dengan permainan yang dilakukan oleh para pemain Persib dengan bermain mid block karena para pemain Borneo keluar, tapi mereka tetap bermain dengan slow pace ya, perlahan-lahan membangun serangan. Itu dia. Jika tidak penting maka akan memberikan bola ke belakang. Yang penting possession akan lebih banyak berada di pihak Borneo. Dan dia lagi kuasa bola. Dan kita lagi bola belakang Udesa masih Dandi. Berguinho. Banyak offside karena sekarang datang dari belakang Habibi. Masih Habibi. Habibi lepas. Bahaya pemirsa. Gol yang fantastis dari Borneo FC karena terlihat pada saat mereka lebih memilih bermain dengan slow pace, tapi ada Habibi Yusuf yang masuk ke dalam kotak penalti. Ini dia ketika dia berduel di dalam kotak penalti dengan Robi Darwis, tapi berhasil memenangkan duel tersebut dan memberikan cutback umpan manja kepada Berguinho yang bermain sangat eksplosif di pertandingan malam hari ini. Justru bisa melakukan finishing di dalam kotak penalti dengan kaki kirinya untuk membawa timnya sementara unggul di waktu menjadi time. Ya, permainan yang memang ditampilkan oleh Borneo FC yang memperlambat tempo permainan dan juga selalu bermain sama akhirnya membuahkan hasil di penghujung pertandingan. Dan juga di taman waktu Berguinho mendapatkan assist dari Habibi Yusuf. Ya, dan memang sepanjang jalannya pertandingan Habibi Yusuf selalu berduel dengan Robi Darwis ya sejak dua pemain ini dimainkan, tapi terus dan mampu memberikan cutback yang memang sangat mahal, bisa disantap oleh Berguinho. Masih ada waktu bagi Persib Bandung untuk bisa menyumbang kedudukan. Dan apabila skor tidak berubah, maka Borneo menjadi tim pertama yang lolos ya ke semifinal dengan 6 poin. Dan nanti perebutan tempat kedua ini menarik ya. Dan sekarang ada Ferdiansyah. Yang telat tadi Ferdi
Ferdiansyah mendorong bola untuk Rian Kurnia. Bani sayang. Ferdiansyah. Ronaldo Rodriguez. Sekarang lebar ke dalam dari Robbie Darwis. Long throw akan menjadi pilihan untuk Robbie Darwis mencari Victor Igorevo, cari Ferdiansyah, mencari Rian Kurnia. Sebelumnya long throw-nya langsung mengarah pada Nadio. Tunggu. Tong Pak IG. Pertandingan terakhir Persib Bandung akan menghadapi Persis Solo. Ya, pertandingan mati ya itu ya. Dua tim bertanding. Tuh tinggalin komen lagi. Nah, ada tim lainnya. Tim lain yang juga masih PSM Makassar. Ya. Balik ke dalam kali ini. Ferdiansyah. Ronaldo lagi-lagi mempertontonkan kualitasnya. Ya, 2 kali ini. Dari Ferdiansyah. Bola di Bayi. Lagi lebar ke dalam. Dan dilakukan oleh Robbie Darwis. Sedikit emosi. Ronaldo Rodriguez. Di dalam dari Robbie Darwis. Ya, untuk ketiga kalinya. Robbie Darwis. Robbie langsung saya ke dalam kotak penalti dan sundur dengan Leo Gaucho. langsung lah. Anjing jauh. Masih ada Rezaldi lagi crossing dan lemas dari Victor Igorevo. Nah gitu anjing. Del Piro. Nah gitu anjing. Victor Igorevo. Sekarang Leo Gaucho. Leo Gaucho. LB Haidar hasil mengambil bola. Sedangkan tadi ya terjadi scrimmage dan tampaknya Persib akan bisa gol, tapi masih bisa dihalau oleh para pemain Borneo FC. Tadi kita perlu melihat di tayangan ulang apa yang sebetulnya terjadi dan siapa pemain dari Borneo yang bisa menghalau bola di garis gawang. Oh, selesai.